Oke, kita mulai deh. Iya, mulai. Udah lama nih kita nggak bincang-bincang di podcast ya kan. Iya. Kebetulan hari ini Agak kita kedatangan tamu nih. Oh gitu ya? Tapi sebelum kita kenalan tamu dulu, kita buka dulu acaranya. Oke, Oke. siap. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita kembali lagi di acara Suara di Balik Jeruji. Saya Babe Hendrik Marantika yang bukan keluarga dari Bruri Marantika. Dan teman saya Asli orang Sunda. Oke, kita kedatangan tamu hari ini. Sebelum tamu bisa ada pantun dulu dong. Kasih pantun. kasih pantun. Supaya nggak tegang. Oh gitu. Oke. Tanah liat dari Muara Ake. Milih baju, bajunya baju batik. Iya Kak. Bim Giat memang oke. Kedatangan tamu yang cantik-cantik. Iya. Ya Kak. Yang paling bisa kalau Iya. misalnya tamu. Kita kan kalau memuji boleh. Benar. Iya. Gue boleh duduk di bawah nggak sih? Jangan dong. Nggak boleh. Ada batas-batas. Yaudah, yaudah. Iya. Oke, Be, kita kenalan dulu sama ibu dosen Iya, yang sudah siap. mendampingi dari mahasiswa Win. UIN. Oke, silakan Ibu. Makasih, kenalin nama saya Ibu Siti Napsiah Harifuzaman. Kebetulan yang bertugas menjadi dosen supervisor atau pembimbing buat mahasiswa-mahasiswa yang kece-kece ini. Yeah. Ini di samping saya juga pembimbing, beliau dosen koordinator pelaksanaan praktikum di Prodi Kesel. Silahkan Kak. Halo. Halo, Ibu. Abang-abang yang ganteng. Perkenalkan, nama saya Nadia Karima. Biasa dipanggil Kak Nadia. Perkenalkan, aku mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Mahasiswa. Oh iya. UIN Panggil. Syarif Ya kan? Hidayatullah Jakarta. Mahasiswa pakai kerudung. Namanya Amelia. Amelia. Yang sebelah sini Iya. Perkenalkan, aku mahasiswi UIN Jakarta juga, namanya Fani. Fani. Halo, nama aku Titi, selaku mahasiswi yang lagi magang juga nih di Rutan Cipinang. Tapi bukan Titik Kamal kan? Bukan, lain-lain. Halo semuanya, halo abang-abang. Kenalin, nama aku Najwa, mahasiswi juga yang lagi magang di Rutan Cipinang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ruksana Meli Mukhtar. Aku di sini mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Terima kasih. Oh, iya, ada mahasiswa. Masih ada. Ridho. Oke. Muhammad Raffi. Oke, terima kasih. Selamat datang di BIM Giat Rutan Plaza Cipinang. Selamat datang. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari UIN. Tahu nggak UIN apa? Universitas. Apa? Nggak tahu panjangannya tuh. Nah, kita tanyain. Universitas Islam Negeri. Jadi nggak boleh UIN sebetulnya. Nanti nggak kalau boleh. AA bilang badai kemana? Badai kawin, nggak Oh. boleh. Jadi bilangnya harus UIN, Universitas Oh, iya benar. Islam Negeri. Jadi biar jelas itu ya. Biar Iya, jelas. benar. Jadi mahasiswa-mahasiswi dari UIN. apa tadi panjangnya? Universitas Indonesia. Islam. Han? Islam. Beda ya? Islam. Islam ya? Islam Negeri. 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 Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian bayangkan atau yang kalian ketahui ketika mendengar kata penjara? Ayo, siapa yang mau jawab? Serem. Banyak orang jahat, kita pikirnya gitu. Mikirnya gitu ya? Ya, pasti sebelum di sini aku mikirnya, pasti banyak orang jahatnya nih semuanya hampir. Tapi emang bener jahat semua ya? Jahat. Iya. Cuman ada jahat yang kembali ke jalan yang benar, ada jahat yang Yang nggak bisa. susah. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi nggak semuanya. Enggak semuanya. Ternyata dengan adanya bimbingan di sini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Berubah. Ya kan? Gitu. Kalau menurut aku pas pertama kali lihat pasti di benak kita ya serem pasti Serem itu ya? yang orang-orang pikirin. Yang kedua tuh ketat.
Ketat. banyak aturan. Nah, Pasti, kayak pasti. kayak kita sampai akhirnya magang sini masuk kan juga butuh apa ya istilah prosedur masuk elektronik ditaruh, Betul. semua di body checking. Nah, menurut aku kayak gitu. Tapi memang benar. Kalau misalkan kita bicara ketat, di sini memang harus ketat. Emang harus. Karena kalau misalkan nggak ketat, kita aja di luar melanggar hukum ya kan. Iya, gitu. Jadi di sini kan memang untuk merubah gitu. Betul. Jadi aturan itu yang akan merubah habit kita yang Iya. di luar biasanya nabrakin sesuatu dengan penyalahgunaan yang di luar-luar atau yang Semau-maunya lah. semau-maunya. Gitu. Ternyata di sini dengan aturan itu insya Allah akan merubah kita Iya. ke profesi yang lebih baik lagi Iya. ya. Agar Gitu bisa ya. diterima di masyarakat nantinya gitu. Betul. Jadi doakan kita cepat pulang. Yoi. Biar lancar urusannya. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Pertama kali mikir dapat praktikum di sini sih, saya awalnya mikirnya kalau penjara tuh kayak yang di film-film gitu ya, kayak bajunya samaan gitu Iya. semua, terus kayak benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ternyata begitu pas udah di sini kan nggak kayak gitu. Ternyata masih ada kebebasan yang dikasih gitu. Jadi memang ada revolusi dari internal pembinaan di sini ya. Mungkin kalau yang dulu-dulu cenderung ke serem ya. Kalau sekarang sepertinya pemerintah lebih memfokuskan untuk gimana caranya melatih sumber daya yang ada di sini yang dulunya mungkin banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan yang mereka lakukan akhirnya menjadi kembali ke track yang Iya, gitu. Jadi memang banyak persepsi dari luar juga memang kayak begitu gitu ya. Cuman kan di sini juga kembali lagi kepada manusianya ya kan. Betul. Dia mau berubah apa enggak gitu. Betul. Dalam arti bukan berubah jadi gaban atau megaloman. Gitu. Jadi berubah untuk gimana supaya kita nanti begitu bebas diterima di masyarakat dengan bermodalkan apa yang kita istilahnya kita di sini rutinin lakuin kegiatannya gitu. Makanya banyak Bisa nanti di luar Betul. kita bisa. makanya dengan adanya BIMGIA tentang kelas Suci Minang kita sangat membantu sekali. Sangat Keluar jadi Benar-benar lebih terima baik kasih lah ini di lagi. sini. Betul. Ya gitu. Karena apa yang kita belum bisa akhirnya jadi bisa. Karena banyak pelatihan. Di sini ada berapa divisi? Kurang lebih 14 ya. 14 ya. Sekarang 12 ya. Ya. Sekarang 12 divisi. Gitu. Ada laundry, ada barber, ada kopi, Ada musik. kopi, ada musik, ada inkubator, ada teater, ada lukis, hidroponik, di belakang ada tempe, ada divisi umum, jahit, kulit, sablon pun ada. Betul. Produksi tempe. Produksi tempe Ibu. Produksi Betul. tempe. Jadi produksi tempe yang dikelola di sini juga didistribusikan di sini. Distribusi di sini. Ah, Bisa nanti. bisa ya. Nah, dengan Tempe. ya nanti bisa. Bisa ya. Bisa. Nanti ada bingkisan buat kita juga katanya ya. Buat makan di atas. Oh iya. Tempe mentah tapi. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau Paling waktu pertama kali mikir ke sini tuh mikirnya kayak nanti kita di mana ya tempatnya, mikirnya kayak oh paling di satu ruangan kita cuma ngobrol-ngobrol, tapi ternyata pas udah kesini tuh oh ternyata banyak kita bisa keliling kayak ada tempat-tempat di sini kayak BIMGIA sama ada pesantren Ruci gitu-gitu. Betul. Jadi kita bisa banyak tempat belajar gitu di sini. Tapi kalau misalkan di sini jalan jangan sendiri-sendiri, harus berbarengan. Iya, Takutnya boleh. diculik, takutnya diculik. Banyak Harus penculik ada ya. yang jagain juga. Kita setiap mau kemana-mana harus ada yang jagain. ya dikawal ya. Oke. Terima kasih. Oke, Be. Ada lagi, Ibu? Ya, saya bukan ada lagi nambahin isu. Saya mungkin dibanding mahasiswa memang udah beberapa kali lapas sama rutan nih. Ini yang pertama nih. Ini keren juga. Wah, ada podcast gitu. Dikira ini AA sama Babeh bukan dari dalam. Dikira import dari stasiun televisi mana gitu. Dari A bilang. Jadi yang tadinya penjara yang serem tadi itu, Jadi kita. ternyata nggak serem ya. Ternyata yang dari sekarang jadi wow gitu. Amplop tambahin. Iya, jangan lupa tuh ntar. Kayak di sini tertib. Iya. Oke, Babe, lanjut ke Oke, pertanyaan kita selanjutnya. lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut kalian setelah melihat kehidupan dalam rutan Cipinang ini? Kalau dari saya sendiri yang saya tadi mikirnya wah ketat banget nih,
yang saya bayangkan kan kayak yang di film-film kayak di Indosiar gitu, misal kayak yang di jeruji besi gitu kan pada jenguk. Nah ternyata pas masuk ke sini nggak kayak gitu. Ternyata kan kita lihat masih bisa ada jam operasional bebasnya jam berapa, masuk bloknya kamarnya lagi jam berapa. Ternyata yang saya nggak tahu ada kayak gituannya. Jadi nggak di imajinasi saya nggak yang dikurung doang gitu. Ternyata masih bisa berkegiatan, masih bisa dikasih produktivitas kayak gini kan, BIMGIAT banyak divisi-divisi gitu. Terus sekalian saya mau nanya boleh sama Boleh. sama AA sama Babe. Silakan. Kan kalau kayak divisi seni lukis kayak gini kan ada hasil lukisannya ya. Nah, itu diperjualbelikan atau gimana? Ada momen-momen tertentu ya. Jadi kadang-kadang kita bikin pameran di sini. Ada yang pamerannya di dalam, ada yang pamernya di luar. Jadi ada beberapa kali bahkan beberapa pengunjung pameran ya yang menawar harga khusus gitu untuk ada yang seperti itu. Sekalian dia memesan juga. Betul. Gitu. Jadi kalau bisa sih dikenalkan ya sama teman-teman kalau Iya. ada teman-teman yang mau bikin Bisa, kita bisa. lukisan di sini, bisa dibantu sama teman-teman yang masih ada di sini. Iya. Galerinya itu iya. galerinya. Berarti bagus kalau kayak gitu. Berarti apakah kan yang ikut berkegiatan di BIMGIAT ini WBP-nya ya? Iya, Nah, betul. apakah di sini WBP-nya itu dapat hasil atau kayak cuman sekedar mengerjakan gitu? Kalau untuk itu kita belum tahu rules-nya ya, tapi Menurutnya itu di bagian HRD ya urusannya. Iya. Karena kan beda ranahnya kita. betul. Kita di sini juga nggak bisa nanya ini dapat nggak gitu nggak. Kita nggak. Tapi setahu kita selama ini sih ada reward khusus ya. Ada reward reward. khusus Ada. untuk pencapaian prestasi Pencapaian atau prestasi bahkan ada. misalkan ada sesuatu yang bisa membuat nama Rutan Kelas 1 Cipinang ini bisa gitu. baik di mata masyarakat. Ada pelatihnya nggak? Kayak misalnya lukis tadi. Setiap divisi ada pembina Ibu. Oh, ada. Ada ya. Di luar itu di WBP pun ada struktur organisasi yang namanya pemimpin dalam satu divisi, yaitu namanya koordinator Bu. Nah koordinator itu yang nanti membimbing mereka, mengatur, juga memberikan support atau fasilitas yang mendukung mereka untuk berkegiatan di sini. Jadi yang hubungan dengan pembina itu adalah koordinatornya sendiri dari tiap divisi. Kalau saya sih ya di sini lebih kayak terharu gitu. Apalagi iya saya tuh orangnya terharu, apalagi kalau misalnya ada Sama. jam jengukan ya. Ya ampun saya ngelihatnya kasihan, pasti pada nangis, berpelukan kayak teman keluarga. Pasti kan mereka kayak rasa menyesalnya juga ada. Terus apalagi jadi kayak saya tuh bersyukur gitu, lebih banyak bersyukurnya buat kehidupan di luar. Oh ya, nambahin mungkin di balik mereka yang punya latar belakang masalah yang berbeda-beda nih, mereka tetap tujuan dan fokusnya tuh pasti buat berubah jadi lebih baik lagi. Contohnya kayak di sini BIMGIAT kan ada pelatihan kerja, keterampilan, dan itu pasti kan tujuannya supaya nantinya ketika keluar mereka punya bekal gitu Iya, kan. Ya, itu betul. salah satu yang Tapi bisa sangat diapresiasi sih menurut saya gitu sih. Tapi dibanding kangen sama keluarga sih, kita lebih kangen sama kamu. Oke, ada Iya, lagi? Pokoknya saya kalau satu kata dari saya ya setelah ini lokasinya BIMGIAT ya. Pokoknya cuma satu kata doang sih, wow gitu. Wow. Kegiatan apa saja sih yang selama ini dilakukan di sini? Dijelaskan aja secara Biasanya sih setiap harinya beda-beda ya, sesuai kegiatan yang lagi dijalanin sama dokter BD-nya. Mungkin kalau dari baru masuk kita perkenalan ke semua tempat di sini, dari masjid, terus ke BIMGIAT, ke poli, ke register, sampai ke ruangan bapak-bapak ininya, petugasnya yang di atas, ke keamanan, terus camp yang di atas. Terus setelah perkenalan lingkungan Ruci, kita mulai ada, waktu itu awal-awal sih asesmen rehabilitasi. Oh, oke. Rehabilitasi di gazebo. Ya, screening. Oh, screening ya. Ya. Terus kita lumayan mengikuti beberapa kegiatan, menyesuaikan di kegiatan di sini. Tapi ada beberapa juga karena emang tugas dari praktikum ini buat konseling klien, jadi kita emang lebih fokusnya ke konseling klien. Karena itu buat menunjang tugas praktikum. Oh, berarti lo bisa konsul deh kalau misalnya galau-galau sedikit konsul sama Pilih aja pilih. Iya, Bisa ya. pilih. Iya benar.
paling kalau dari aku benar sama yang kayak Kavi bilang, cuman kita di praktikum ini sebenarnya ada tahapannya juga jadi ada apa ya kayak timelinenya gitu ya, perencanaan ada kurang lebih 6, ada yang tahap engagement kayak perkenalan, assessment, perencanaan, terus intervensi sampai akhirnya ada di evaluasi dan terminasi. Nah, iya kita selain membantu-bantu kegiatan yang ada di Rutan Cipinang, kita juga itu sambilan menjalankan fokus kita kepada klien gitu. Karena di sini kita difokuskan untuk mempunyai masing-masing satu orang satu klien. Jadi kita nih yang di sini semua nih hampir semua ya bisa dibilang udah punya klien dengan masalah kasus yang berbeda-beda. Iya. Itu contohnya apa? Contohnya Aku pencurian. ya, sana pencurian. pencurian. Aku juga pencurian. Cuman Titi beda nih. Maling Iya, motor. kayak maling sama pencurian sama. Sama. Oh iya sama. Cuman beda kata aja ya. Iya. Iya gitu. Enggak lah. Kalau Babe maling jemuran kalau nggak salah ya. Oh maling hati. Ada yang nanganin klien narkoba ada? Oh ada. Aku narkoba sama satu lagi kasusnya tahu. Oh tahu. Oh ada juga tawuran tuh. Itu memang tawuran banyak banget sekarang. Pembunuhan nggak ada pembunuhan. Ada yang Alumni. Alumni pembunuhan. Ini alumni pembunuhan. Alumni, iya. Iya paling kita udah masing-masing punya klien, terus sambil mengikuti kegiatan di Rutan Cipinang kita nyuri-nyuri waktu nih buat bertemu klien kita karena kan nggak tiap jam klien kita free ya, kayak ini waktunya Iya, ada waktunya, iya. Ada waktu ini khusus jam ya. 9 sampai Terbatas, jam ya. 12 kayak gitu. Kita harus pintar curi-curi waktu karena mereka nggak cuma nemuin kita juga kan, ada aktivitasnya, ada yang Betul, kontak ada berolahraga. kegiatannya padat ya. Iya. Iya, Ada iya. yang jadi santri, apalagi kalau santri kan terbatas. Nah, cuman kebetulan klien kita yang kita pilih nih masih OT. Nah, udah tahu nih istilahnya OT. Ya, OT baru masih ya? tahanan baru gitu. Oh jadi tahu OT ya? Iya, tahu nih. Betul Kita betul. nggak tahu itu apa. Iya, di sini Itu juga itu banyak. bagian part di mana kita tingkat stresnya tinggi. Iya. Oh, OT itu yang Gitu. orang-orang yang baru sampai di beradaptasi sini. ya, masih Iya. beradaptasi. Gitu. Yang mungkin pemikirannya sama ya kayak teman-teman yang ada di sini. Juga Ini gimana takut. nih, gimana? Awal-awal kita juga ngalamin Sama. hal yang sama. Sama seperti kalian juga mungkin pertama-tama tuh dia. Kita di sini OT ya begitu. Ini gimana? Jadi kita memang ke depannya gitu. Perlu difokuskan di situ Be ya. Karena memang tingkat stresnya tinggi. Tingkat stresnya banyak Kalau orang. kita bukan tingkat stresnya nggak tinggi, cuma agak sedikit lebih gila aja ya. Iya. Jadi di sini ada istilah goyang. Iya, ada Udah istilah tahu ya goyang. istilah Bukan goyang. dangdut loh, bukan Nah, dangdut. istilah Ada penjara apa aja yang udah kalian tahu? Ada OT, Apalagi? Tamping baru tahu Tamping, juga. Kita baru tahu, Hmm. terus di sini yang kita kagetin nyebut, ditanya misal Kak kasus apa, mereka nyebutnya pasal. Nah Iya, itu pasal. Apa sih pasalnya tuh apa? iya, jadi kita yang dari ranah sosial nih masuk ke hukum juga, kayak misal saya pasal 111 363. nah satu-satu nih. Ya kan? Nah, ada hal unik nggak yang kalian temukan di saat berkegiatan di sini? Banyak. Apa kira-kira? Banyak yang Oh, lambai itu namanya. Lambai itu. Babe juga sebelum masuk BIMJAT sama. agak sedikit ya, Be? Iya. yang kayak gitu malah orangnya seru, welcome. Jadi kita jadi semangat aja gitu kalau ketemu mereka juga. Nah, rata-rata kalau misalkan yang melambai itu kasusnya apa? Kalau misalkan rata-rata Tahu sih penggelapan, penyeludupan, nah kayak gitu. Penggelapan. Gitu jumpa. Jadi tahu ya Kita pasal-pasal. jadi tahu, makanya setiap ketemu orang baru dicatat. Sampai ngomong-ngomong, gue udah tahu, ini bagus banget. Ini ngomong-ngomong ini diem aja dari tadi nih. Oh iya, Nggak ada ini belum nih. suaranya. Nah, ini nih bener. Ada suaranya. Ada suaranya. Enggak takutnya dilalerin bukan. Jadi saya cuma bilang, jadi yang semua pokoknya bener semua sampai kita yang terbengong-bengong gitu ya. Oh, jadi kita dapat semua. Nah, satu lagi yang selain yang ditambahin, memang tujuan kami para pembimbing nih pengen tahu perkembangan mereka. Mereka mempresentasikan nanti di kampus juga mereka presentasi. Sepemahaman mereka menjelaskan apa itu rutan. Gitu. Jadi bukan hanya langsung fokus ke penanganan klien, tapi mereka juga kalau bahasa saya menjadi duta. Menjadi dutanya rutan, menjelaskan dengan sebenar-benarnya ke kampus gitu. Jadi
disebutnya pemahaman lembaga, dan itu tahapan 1 bulan pertama gitu. Masih banyak ya Bu tahapannya. Masih banyak tahapan, makanya mereka udah kelihatan nih, udah paham Iya, berarti. iya. Keren Ibu, itu, keren. Kalau kalau misalkan kita boleh tahu, ada berapa, kan bukan hanya di sini Bu ya? Iya. Jadi disebar ke beberapa UPT yang lain. Itu kira-kira perbedaan UPT Rutan Kelas Cipinang dengan yang lain apa Bu kira-kira yang Sesama di bawah di Jenpas maksudnya Iya, atau iya. bukan Perbedaannya lagi, apa menurut Ibu, kacamata Ibu ya, melihat oh ini Rutan Kelas Cipinang dia menonjolnya ini, atau UPT yang lain perbedaan yang paling menonjolnya apa? Nah hari ini ditunjukkan penonjolannya. Ternyata yang bedakan penonjolannya ya hari ini sekarang ini AA dan Babeh ini nonjol banget. Iya. Kita pernah kita di LPKA, kita di lapas tetangga ya, di lapas juga, di lapas sana juga ini. Tapi belum pernah ada kayak sistem podcast kayak gini. Jadi ini nonjol banget deh. Jadi keren. Kelihatan vibes-nya itu friendly, vibes-nya itu asri gitu ya. Yang asri bukan hanya lingkungannya, orang-orangnya juga good looking semua. Sweet. Jadi dikira kru dari stasiun yang biasa kita lihat, Trans 7 kayak gitu. Asli beneran. Itu kan. Doain kita jadi ya. Pokoknya nonjol banget kan. Nambahin ya. Kita pernah juga yang di Cinere ya Bu ya. Cinere itu tapi LPKA anak-anak. Jadi banyak kan anak-anak. Nah makanya pas ketemu ketemu ada Babe, ada AA gitu kan, malah jadi ternyata seru juga ya. Yang kita khawatir anak-anak belum bisa adaptasinya, ternyata karena ada banyak ini kan, karena kita juga fakultasnya komunikasi kebetulan. Jadi kita kayak ketemu di kampus juga gitu, ada vibes-nya tuh kayak kampus, jadi seru banget. Sini seru. Nah, kalau boleh nanya nih, AA sama Babeh kami punya stasiun TV di sana, DNK TV di fakultas kami. Kami juga artis sih, tapi dalam ini program ustazah di kampus. Jadi kalau boleh lihat YouTube di NKTV kami juga mengudara. Nah pertanyaannya AA, Babeh sama ini kalau ke kampus boleh nggak? Iya, apakah? Saya tahu AA sama Babeh bingung jawab ya, yang jawab yang di Ona ya. Iya. Gitu. Itu keren juga. Kalau kita jawab sih mau. Kalau kita sih mau, cuman kan kalau di sini karena kita kan di sini dalam kegiatan, bagaimana arahan dari pembina gitu. Kalau memang bisa ya bisa, enggak ya enggak gitu. Karena kan ada keterbatasan juga. Kalau mau studi, jadi kayak mau studi banding, di sana kami punya stasiun juga, TV namanya Dakwah and Communication Television di kampus. Nah teman-teman kita ya, ada mahasiswa Kesos juga ada dari Ibu untuk mahasiswa atau mahasiswinya itu memilih atau kan? Milih. Mereka nanti juga harus Jadi milih tempat ya kan. Terus kenapa Rutan Kelas 1 Cipinang? Apa kalian juga ngecek dulu sebelumnya tentang kegiatan di sini? Ada survei dulu gitu. Bu Bene sama Pak Karutan sekali. Karena beliau jadi kita tertarik. Nah, kan kita waktu itu kami mengundang Pak Karutan dan Bu Dokter di kegiatan studium general. Kami kan ada kegiatan studium general ya, atau kayak seminar gitu untuk membahas tentang kita punya mata kuliah namanya pekerjaan sosial koreksional. Kebetulan saya mengampu mata kuliahnya. Nah kita ngundangnya narasumbernya Pak Karutan sama Bu Dokter gitu. Makanya langsung pada tertarik pengen tahu di sini. Ini ada cerita yang menarik gak gitu setelah bertemu WBP di sini gitu? Kalau cerita menarik sih banyak ya, tapi salah satunya tuh yang menarik banget tuh soal mereka tuh ternyata di sini justru malah mereka masuk sini tuh bisa ngebiayain keluarganya yang ada di rumah. Itu sih yang benar-benar menarik. Oh gitu. Kan karena kan mikirnya kan kalau misalkan kita di dalam sini nggak bisa ya ngebiayain. Nah justru malah ada beberapa yang dia tuh malah bilang gini, saya tuh terkadang ngirim uang ke keluarga. Nah kayak gitu sih paling yang menariknya. Nah itu kita apa ya, maksudnya dalam artian mungkin dia tamping atau WBP biasa? WBP apa tamping? Oh ya mungkin ada beberapa pos. Ini ada beberapa pos yang kasarnya dia dipekerjakan untuk contoh misalkan koperasi.
Nah di koperasi ini kan dia memanage satu perdagangan ya. Jadi ada mungkin hasil, ada insentif. ada insentif. Betul, Nah. betul, itu betul. Mungkin itu betul. mungkin karena orang itu memang dia irit atau gimana dia bisa. Iya, jadi insentifnya dia kumpulin untuk kirim ke keluarga, mungkin Gitu. seperti itu. Jadi memang ada beberapa pos samping yang bukan gaji ya, ini Bukan, ini reward satu aja, bentuk reward. penghargaan atas dedikasi mereka. Hasil kerja mereka bagus gitu. Iya. Kalau tanya balik boleh nggak? Boleh. Sebenarnya kalau para WBP ya, WBP itu sebenarnya merasa kedatangan kami tuh mengganggu kah atau malah seneng atau iya, karena kadang kita khawatirnya apa ganggu WBP ya, karena kan apalagi yang TO katanya lagi stres. Jangan dibalik. Iya, Iya, kita tryout TO tadi. ya, tryout ya. Nah, OT tuh lagi stres-stresnya. Udah gitu datanglah kita, walaupun alhamdulillahnya cakep-cakep Iya, ya, iya. tapi keganggu nggak sih gitu? Kalau kita memposisikan awal jadi OT sih mungkin sangat membantu Ibu, karena Bantu. kadang kita kalau misalkan sharing dengan kawan teman sendiri nih, yang diceritain cuman kasus atau kesedihan, Iya. nggak ada solusi. Atau- Tapi di saat ada orang luar yang memberikan pemikiran, oh ini loh solusi ngasih ini, mungkin ini jadi satu obat ya buat kita. Tuh. Karena kan kita jarang ya komunikasi keluar nggak bisa Bu ya. Kita hanya bisa komunikasi antar WBP, itu pun ya itu yang diceritain hanya itu aja Bu Itu ya. aja. Jadi Jadi kita lu ponis sekian, akhirnya pikir. itu akhirnya kita berapa lama di sini gitu. lu berapa? 5 Iya. tahun. Aduh, Lu berapa? 7 tahun. itu. Mungkin dengan kedatangannya ibu atau yang lain Iya. ya kan bisa membantu untuk yang kayak OT-an itu. Ini sangat membantu sekali Membantu. untuk kita. Jadi ada masukannya. Ada masukan. Ah. Karena pemikirannya orang dalam sama orang di luar itu berbeda sekali. Jauh beda. Itu. Bisa meredam gitu. Jadi Apa kebimbangannya atau ya kan? contohnya misalkan yang bilang sabar WBP sama orang yang bilang sabar orang luar itu beda Bu, Beda. dampaknya ke kita. Jadi kalau misalkan sabar ya, jalani aja prosesnya. Kalau Iya. WBP sendiri aduh, berat rasanya. Berat. Tapi kalau misalkan orang luar yang ngasih support itu, bisa. oh iya. Ada. Karena suatu saat kita pasti keluar. Gitu. Betul. Jadi Pacu, betul. kita sangat berterima kasih sama Terima teman-teman kasih yang di sama sini. teman-temannya semuanya. Terima kasih banyak. Allah ya. Dari semua mahasiswa ada nggak yang memilih Rutan Kota Cipinang untuk tujuan studi? Ada. Waktu itu kita milihnya waktu di G-Form ya, soal itu kan pemilihan oleh G-Form. Masih bacaannya Lapas Cipinang waktu itu Bu. Oh, Lapas. Ya, jadi belum tahu kalau Rutan Cipinang gitu. Dari kita paling memilih ya para dosen yang Mm-mm. uniform sama apa pengurus harian pengelola praktikum itu taunya cuma lapas. Jadi penjara itu nama lama, penggantinya lapas. Ternyata lapas itu ada rutan, ada lapas, ada Betul, LPKA, ada Bapas. Baru dijelasinnya oleh Pak Karutan waktu itu. Setelah sampai di sini ya. Setelah nyampe sini, enggak pas stadium jenderal juga waktu baru. sana ya. Pas nyampe di sini baru kita oh beda ya rutan lapas. Di kampus pokoknya penjara lapas. Oh. Pokoknya gitu. Jadi nggak ada istilah rutan, nggak ada apa. Taunya penjara gitu. Jadi Oke. gitu. Iya, dari pas pertama kali di sini kita juga tahu nih bedanya rutan sama lapas tuh apa sih gitu. Ternyata beda kan, gedungnya aja beda ternyata. Kalau menurut teman-teman bedanya lapas sama rutan apa? Kalau menurut aku rutan aja dari namanya rumah tahanan ya. Jadi kayak istilahnya tempat singgah sementara gitu sebelum dia di sidang atau divonis ya dapat pasal gitu. Gitu. Ya nggak sih? 100. 100 B. Iya. Nggak ada salahnya tuh kalau 100. Nggak ada kalau salah. Kalau 99 ada salahnya. Ada salah satu. Ada lagi? Awalnya sih saya nggak milih di sini ya, cuman milih juga lapas juga, cuman lapas Cirende waktu itu. LPKA, LPKA, lapas iya. anak ya. Ya, jadi karena kan dilihat juga di G-Formnya itu dari pilihannya tuh kita mau milih fokusnya tuh di apaan, ada yang fokusnya ke Anak, anak, terus ada Lansia. Nah, kebanyakan yang di sini tuh yang banyak tuh kayak ke Napza kayak gitu. benar, koreksional. Koreksional gitu. Oke. Selama 48 hari di sini apa yang kalian dapat? Wow, banyak banget ya. Banyak banget. Apa kira-kira? Apa kalau
aku jadi tahu ya mereka tuh permasalahan utamanya sebenarnya sedih, bosen karena ruang lingkupnya kan itu aja. Betul. Ruang geraknya terbatas, terus juga kayak yang kita lihat juga Rutan Cipinang tuh over kapasitas. Nah, dari yang harusnya kapasitasnya berapa? 1.100 ya, 1.100. Sekarang udah 3.000 gitu. Jadi Pak, kalau kita konseling gitu bertemu klien ya paling dibilang bosen sih Kak karena ya aktivitasnya gitu-gitu aja, apalagi klien kita tuh OT kan masih baru 2 mingguan, berapa minggu belum dapat vonis, jadi belum bisa ikut kayak BIM-giat, santri atau yang lain ya karena vonisnya belum keluar. Kalau udah vonis baru bisa ikut. Jadi di sini syarat untuk berkegiatan adalah mereka harus vonis dulu. Jadi karena di saat mereka belum vonis, satu mungkin dari segi pikiran, tenang terus kegiatan pasti keganggu, sidang. Jadi setelah mereka vonis, mereka bisa memilih. Jadi mereka bisa memilih ke dapur, ada yang ke santri, giat, ada yang ke register, gitu. Ada ke pramuka juga ada. Betul. Benar-benar. Iya, kita juga jadi ngerasa ini ya punya simpati ya Bu. Iya, simpati, empati, simpatinya lebih besar gitu. Yang tadinya kita mungkin first impression ngeliat penjara dari awal kan kayak aduh serem nih orang jahat semua kayak yang tadi Sana bilang. Ternyata pas masuk sini kita udah ngobrol-ngobrol, udah kalau udah di tahap engagement assessment di kita tuh udah tahu gitu masalah kasusnya apa, kenapa dia bisa melakukan kejahatan ini nih gitu. Ada yang bilangnya ceritanya kayak sebenarnya bukan dia yang ngelakuin, cuma ya udah dia yang kena gitu, terseret gitu. Ada juga yang terseret, kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Ada yang aja nggak tahu ya. Bawa, ada yang emang melakukan cuma karena terpaksa gitu, emang keadaan yang membuat dia kayak gitu ya, yang mafia yang ekonominya rendah kan mau nggak mau kayak akhirnya mereka mengambil keputusan untuk jalan pintas. Iya. Cari yang cepet-cepet aja dah nih. Gitu. Benar. Padahal sebenarnya setelah kita assessment ya, kita saling bertukar cerita gitu, mereka tuh punya potensi yang lebih gitu. Mereka juga sering bilang kayak udah setelah masuk sini banyak gitu WBP yang sadar kayak iya Kak, harusnya kalau saya tuh dari awal nggak salah pergaulan gitu, saya tuh bisa Kak ngelakuin ini, cuman ya gimana, lagi-lagi kalau udah masuk sini mereka tuh udah di tahap kayak pasrah gitu. Jadi ngelihatnya sekarang tuh banyak yang mendekatkan diri ke Tuhan, kayak selama kita di sini tuh kita kan memang Islam ya, cuman kita nggak cuman ikut rohanian Islam Kak, kita menyaksikan juga kemana kemarin kita ke gereja, kita ikut ngelihat ke orang-orang gereja tuh dibaptis gitu. Itu pertama kalinya aku kayak oh my god, excited banget. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi kita nggak cuman multikulturalisme ya, kita meskipun agama kita Islam misalnya, kita juga harus memahami agama. Jangan membeda-bedakan ya. Iya, kita di gereja juga tahu kenapa baru dibaptis gitu, atau baptis sih berapa kali sih. Jadi tahu emang misalkan di Katolik kan baptisnya sekali ya. Kok nanya di sini? Kayak contohnya babe aja, setahu kita nih, dulu ngajinya itu masih susah, maksudnya baru belajar ya. Setelah di sini, akhirnya sekarang udah jalan. Alhamdulillah. Oh, babe bahkan ngajarin temen-temennya juga. Babe ikut santri? Enggak, dulu ada. Babe udah ustadz ya. Dulu ada belum. Dulu ada santri di Tamping Masjid ya. Tamping Masjid satu blok juga sama saya. Dia tuh jebolan pesantren. Akhirnya Babe belajar di situ. Jadi tiap habis sholat isya ya belajar sampai malam terus kita sampai jago ngajinya sekarang. Terus itu. Tepuk tangan sampai belajar tauhid juga ya, kita belajar tauhid. Lulus dari sini. Jadi pulang nih bisa ngajarin anak lah. Pulang langsung haji. Amin. Biasanya itu yang WBP bilang ke kita juga kayak di sini daripada nggak ngelakuin apa-apa, at least dia mau bikin keluarganya atau ibunya bangga gitu loh, punya dapat pelajaran agama di sini ya, punya bekal. Jadi salah satu cara untuk pembuktian ke keluarga ya kita berkegiatan. Jadi menunjukkan hal positif kita yang benar-benar berubah ya, bisa berubah gitu ke keluarga, kita bisa tunjukin gitu. Nah kalau ada yang mau ngelihat video Babe ada di YouTube, Babe main bass. YouTube BIM-giat. Iya. BIM-giat Ruci ya? Ininya. Ya, BIM-giat tentang kelas 1 Cipinang. Ruci ada. Apalagi di divisi khususnya musik kita sering main keluar juga. Oh
iya. Oh, itu Ada berarti Superman keluar juga. Sombong mulai. WBB-nya Iya, dia mulai boleh sombong. keluar. Sudah mulai keluar dia berapa kali dia keluar. Oh, Ibu, itu boleh, Kak? Jadi Itu gimana aksesnya? Terakhir di mana? nah kalau itu ibu tinggal ajuin nanti sama. Di mana? Di mana waktu terakhir? Jadi kita pernah main di Kokas, kita main di Balai Kota, kita pernah main di GBK. GBK. Di Lari. Iya. Pas Kayaknya pampres harus pernah ke ya. kampus Pas kita pampres belum pernah. kan? Ke kampus belum pernah kan? Iya. Belum pernah. Boleh Kalau mau diundang dicoba. boleh. Kalau mau diundang bisa. Boleh. Iya. Itu kan tempatnya banyak ya kak, kayak udah keluar kemana-mana gitu kan. Itu akses buat keluarnya gimana tuh? Jadi tetap keamanan yang paling utama ya. Kasarnya di sini pendataan juga harus lengkap. Terus juga kita dikawal sama pihak kepolisian. Terus nyampe tempat juga panitia sudah menyiapkan standar rules untuk keamanan WBP. Tapi yang menariknya ini kita nggak ada kayak tekanan lah kasarnya. Nggak Kita ada. dilepas gitu aja. Lepas. Jadi betul-betul diberikan kepercayaan full sama para pembina. Gitu. Karena Jadi, di BIMGate ini kita memang dididik satu disiplin, betul, attitude kita, Betul. terus dirubah semua betul. supaya nggak ada niatan buat yang aneh-aneh. Iya. Sampai Di kasarnya BIMGate ini para gitu. pembina itu ingat ya, kalau di Iya. sini kita jaga kalian, kalau di luar kalian jaga kita. Iya. Nah, itu kepercayaan yang kita Kepercayaan pegang. itu yang kita pegang. Betul. Pantes. Betul. Iya. Terus di sini kalau kita lihat apa tamping atau yang lain di apa kayak profesional banget gitu loh. Kayak kita Amin. harus siap banget ya. Dan harus siap. Memang kita dilatih untuk harus siap, benar. Iya. Disuruh perang pun babe Siap. palingnya ikut. Mau jam berapa harus siap. Betul. 86 terus. Betul, Ibu. Siap laksanakan terus gitu. Gitu. Kayak banyak pelajaran yang kita dapetin di sini setelah ngobrol-ngobrol sama WBP ya. Yang emang tadi misal kasus pencurian nih kayak kliennya Titi, pencurian motor. Dia malah bagi tips and trick supaya motornya nggak gampang kecolongan. Nah, betul. Kayak gitu. Betul. Oh gitu ya. Ini mungkin biar ibu nggali ini ya. Ini kan tadi dia bisa dapat info pasal terus kayak ini. Kalau bisa nggak ceritain biar sekaligus ibu ngetes nih dia praktekin apa namanya tahapan wawancara itu seperti apa? Kalian kok bisa Iya, sih dapat tahapannya. info Iya, dari betul, mereka betul, caranya betul, gimana betul. sih? Prosesnya. Prosesnya gimana sih? Awalnya gitu. bagaimana gitu. Ayo, Benar. kan ibu pengen tahu. Iya. Setuju itu. Yang pasti, dari buku nggak? yang pasti kan kita chill dulu ya, maksudnya kita bangun komunikasi benar, dulu nih bu, basa-basi. asik. Kita bangun Kita bangun komunikasi, trust dulu. nah kita lihat keadaannya gesturnya nyaman gak sama kita. Nah, misalnya beliau ini gesturnya nyaman, berarti bisa nih kita gali-gali. Berarti oh kita tahu nih tempatnya di sini loh, dia kayak gini nyaman sama kita bangun komunikasi. Kalau misalnya udah ngerasa oh dia bisa, dah klik langsung. benar. Karena ada juga yang beberapa nggak klik kayak Fani sempat ganti klien. Coba Pan boleh ceritain itu. Ya. Sempat waktu itu ganti klien itu tuh karena emang agak-agak rada-rada bukan emang agak gangguan. Oh, nggak nyambung. Wih, kalau ngobrol sama babe juga sama Itu nggak goyang nyambung itu. mulu. Iya. Kayak gitu. Jadi tuh dari awal perkenalan pun dia udah yang nunduk-nunduk gerasa-gerusuk kayak gitu. Jadi itu dari situ udah dari Nah, situ itu mungkin udah- salah satu WBP yang mungkin tingkat stresnya tinggi, Be ya. Iya. Itu yang dibilang goyang itu. Iya, terlalu Itu banyak yang dibilang make. Akhirnya tuh pendekatan tetap coba pendekatan tapi akhirnya nggak dapet jawaban, ya udah akhirnya ganti. Itu ada berapa tahapan sih sampai kita dapat informasi ataupun dapat jawaban dari? Iya. Iya. Nih ngomong-ngomong belakang nggak ada nih komennya nih tadi. Iya. Belakang nggak ada komen. Ini saya udah nyiapin 17 pertanyaan buat tentang itu. Oh iya. Iya, kalau paling pertama sih udah pasti bangun kepercayaan. Kalau saya sendiri salah satu awalnya, jadi saya kadang sambil nawarin nih rokok sambil ngerokok bareng supaya jadi lebih tenang gitu. Bisa lebih orangnya. rileks ya. Iya, Iya, lebih benar. rileks gitu. Gitu. Terus yang paling pertama sih yang paling saya tanyain biasanya sih soal info dasarnya, mungkin kayak dia kasusnya apa, terus dia tinggalnya di mana, Itu tahapan 1 Ibu ya. tahapan 1. Engagement Kak Iya. namanya. tinggalnya di mana, terus keluarganya kayak gimana. Nah, habis itu nah, iya. Engagement, Oke. terus tahapan selanjutnya apa? Lanjutnya Habis itu saya assessment. Assessment. Oh, baru itu masuk ke Tahapan Oke, selanjutnya. tahapan selanjutnya. Lalu saya sih biasanya mencari pendataan masalahnya dulu nih. Kayak dia nih problem selama di sini tuh apa sih sebenarnya? Kayak yang paling sering itu kan kebanyakan udah pasti bosen ya. Iya. Kayak salah satu klien saya itu problem di sini tuh dia
gak bisa bergaul. Dia susah nyari temen di sini. Introvert. Jadi iya dia jadi kayak Iya. sendirian gitu di sini. Jadi kayak bosen. Dia Kita juga bingung ngalamin ngapain. sih ya. Awal-awal jadi orang yang introvert karena mikir wah lihat semua takut gitu. Iya kayak takut gitu sama nih orang lebih serem nih kayak gitu. Iya benar. Tapi kalian pernah nggak dapet case yang mereka udah bolak-balik masuk penjara? Iya. Ada, pernah ya? Itu dibilang R, dia udah R gitu. Iya. Nah itu perbedaannya sama yang baru masuk penjara apa kira-kira kalau menurut teman-teman? Sama yang perdana baru masuk gitu. Sama yang ada nggak perbedaan yang mencolok? 2 atau 3 kali dia. Udah banyak temennya di sini. Oh udah. Iya. Terus kayak dia udah nyantai aja gitu, kayak udah main aja langsung bergaul sama orang. Kayak udah kayak rumah kedua Bu, benar. Terus kalau yang jadi mungkin baru lebih tuh santai mereka ya. Kalau yang baru tuh kebanyakan kayak dia tuh bingung, terus panik gitu, Iya, betul. takut. Jadi perbedaan yang mencolok itu yang baru masuk sama yang udah sering itu ya kan. Aku juga ada perbedaannya. Yang pertama kedua itu dia juga santai aja kan. Nah pas masuk ke sini Rutan Cipinang dia pertama kali dia langsung trauma, takut, dia nggak akan, katanya sih bilang nggak mau lagi gitu, udah kapok tuh. Jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Iya karena di tahap asesmen juga sebelum kita nanya dia di sini aktivitasnya gimana, permasalahannya apa, kita juga tanya latar belakang kenapa sih dia bisa masuk sini sampai yang tadinya mereka bilang saya sebenarnya nggak mau Kak ngelakuin ini karena terpaksa buat ekonomi, buat anak gitu. Kayak klien saya tuh kayak melakukan pencurian itu sebenarnya kayak bisa dia melakukan suatu hal yang lebih bermanfaat gitu yang emang tidak melanggar hukum gitu, cuman karena emang kepepet gitu buat anak, buat badan. Nah itu yang biasanya tuh jadi mereka di sini gitu. Oke. Nah kalau untuk di kampusnya Ibu ada nggak program khusus lainnya yang kasarnya kan kalau sekarang kan lebih asesmennya ke orang yang di dalam Bu ya. Ada nggak orang-orang yang untuk di luar nanti setelah bebas atau disalurkan dengan beberapa program yang bersinkron dengan kegiatan di kampus atau maaf maksudnya nyambung ya? Betul. Kalau nyambung memang belum ya Kak. Kalau nyambung belum, tapi kalau kami melakukan klien yang lain yang di luar ada. Tapi kita kalaupun ada mahasiswa yang punya relasi yang tadi itu udah penyalinan relasinya udah bagus, nanti orang yang udah keluar itu pasti mereka punya hubungan baik. Artinya komunikasi berlanjut. Nah, karena mereka balik udah posisi udah kembali dengan baik-baik, ya kita mereka nggak ada rekomendasi untuk pihak kampus melakukan sesuatu. Jadi banyak-banyaknya sih Kak ya, mereka berakhir pada hubungan yang ada misalnya kayak gini, dia Bu, babe yang di sana, bukan babe ya maksudnya. Kita nyebutnya alumni yang sana ngundang Bu mau nikahin anaknya. Bu yang ini itu bagus. Oh, jadi nggak putus silaturahminya. Bagus, benar Be, nggak putus silaturahim. Tapi kalau keberlanjutan dalam program misalnya apa, karena belum ada rekomendasi misalnya, oh harus di follow up, ini belum Bu ya. Semoga aja ada program khusus ya yang nampungin teman-teman gitu. Baik, makasih, ini idenya bagus ya, masukannya bagus Jadi nanti ada disebutnya kan kalau di sini mungkin reintegrasi ya. Kalau di sana jadi kita aftercare ya, istilahnya sesudah keluar. Bagus juga sih. Keren ya? Keren loh masukannya, nanti kita bisa bagi bahan untuk diskusi. Jangan terbang. Bagus. Emang inilah pentingnya diskusi ngobrol ya, benar-benar. Masukan juga buat kami, karena kita juga jangan fokus ketika di dalam. Biar mereka nggak masuk lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Kampus kan biar bagus nih kita. Apalagi kan kadang-kadang kalau misalnya kita keluar kan bingung mau ngapain Be ya. Nah itu yang bikin mereka balik lagi itu. Itu Bu. Jadi kalau misalkan ada program setelah mereka di assessment dipilih, disaring. Nah, apalagi disalurkan kepada pekerjaan yang lebih layak kan itu lebih. Ya semoga aja kalau memang terbukti. Fakultas-fakultas lain bisa ngikut gitu. Jadi lebih banyak lagi tempat wadah-wadahnya. Makasih. Ini ya. Jadi nama gerakannya gerakan memperbaiki bangsa. Jelas itu. Benar. Bukan MBG ya, BMB. Memang kebanyakan begitu. Jadi begitu dia keluar ke satu ya dia, waduh bingung ya kan. Mau gimana? Dia ngelamar kerja susah, ya kan.
di mereka masyarakat komunikasi yang susah, jelek iya. lagi ya kan. Akhirnya Jalan Kayaknya lagi. pulang dari sini kita langsung rapat di kampus nih. Laporan ke Pak Dekan ya biar nanti kita bagus nih biar Semoga mahasiswa yang udah siap-siap diundang praktikum di sana. Semoga saya doain biar berhasil Bu. Oke, bagaimana kalian memaknai kehidupan yang luas ini? Setelah masuk ke sini pasti ada makna tersendiri tentang kehidupan kan? Nah itu kira-kira apa? Kalau aku sih kayak belajar juga nih dari kehidupan yang udah dijalanin sama klien atau dari di sini tuh mereka tuh kebanyakan jadi lebih menghargai orang rumah yang terus kayak menghargai makanan di sini makanannya kayak gimana. Betul. Jadi kayak Itu dia. nanti oh iya harus makan tuh harus habis gitu. Iya. Betul itu, Terus betul, habis Ibu. itu kayak nanti Dia udah pada dapat nilai loh. Nah itu, Iya. mana aja? nah terus juga ada beberapa yang klien tuh kayak flashback gitu. Ih, di sini ternyata apa-apa sendiri di sana udah disiapin istri contohnya. Iya, Jadi kayak nanti kalau dari sini mau lebih menghargai istrinya. Itu Kalau dia. misalkan kayak Betul. nyuci baju, nyuci Betul, piring betul. semuanya dikerjain di sini dia sendiri. Di sana kan di rumah udah ada ngerjain jadi Betul. lebih menghargai orang rumah gitu. Itu dia. Tepuk tangan. Dalam bagian tahapan wawancara tadi. Oh masuk dalam tahapan itu tahapan yang di mana Ibu? Informasi ini Dari hasil wawancara. Oh yang keempat. Oh, tapi setelah yang tadi asesmen tadi ya. Itu udah ada 4 tahapan. 4 tahapan ya Oke. kan. Ada lagi? Kalau saya sih dapatnya bisa belajar menyesuaikan ya antara hidup di luar dan hidup di sini. Mungkin di luar dia hartanya banyak atau gimana, Betul. apa-apa disuapin sama orang tuanya. Tapi mungkin dia ketangkep karena penjara atau ketangkep karena narkoba Iya. atau gimana. Terus di sini dia jadi hidup sendiri, yang harus menyesuaikan dari ulang. Mungkin dia nggak sopan lagi sama orang, di sini harus sopan, Betul, nggak bisa kurang ajar asal ngomong. Benar. Jadi penting Merubah banget perilaku sih ya antara jadinya luar ya. sama di Mung- dalam. Mungkin bisa jadi benteng juga ya, benteng buat teman-teman. Oh ternyata kalau gue masuk penjara bakal kayak gini, ya kan? Jadi adaptasinya mungkin lumayan lama. Hmm. Dia bertarung sama batin itu lumayan lama katanya. Iya. Iya. Makanya Betul, Iya. betul. biasanya di luar gitu. Iya. Di sini dia dibenturkan dengan ini. Iya. makanya rata-rata kalau tahanan baru tuh suka bengong. Nah itu dia mikirin Iya. caranya gimana buat adaptasi. Iya. Oke, ada lagi. Terima kasih. Ada lagi? Tadi apa Bang pertanyaannya? Dia terharu. Jadi bagaimana kalian memaknai kehidupan yang luas setelah kalian masuk ke dalam kelas kita? Apa sih yang bisa diambil dalam kehidupan realnya? Iya, kalau dari kitanya misal kita kan dari Universitas Islam Negeri, ya pastinya sih Khairunas Anfaul Linnas ya pastinya sebaik-baiknya orang ada yang bermanfaat buat orang lain. Betul. Gitu kan. Ibu ini Ya. 200 Bu, 200. Iya. Ya kalau misalnya dibilang buat refleksi dirinya ya pastinya ya kita jadi sadar bahwasannya kayak ya kita harus banyak-banyak bersyukur, Betul. merasa ya akan selalu cukup lah akan yang diberikan pastinya kayak gitu, ngelihat kondisi di sini, ngelihat warga-warga binaan kayak gitu kan, terus juga dari apa mungkin pesan-pesan mereka kayak misalnya dari klien saya juga bilang iya Bang, jangan sampailah gitu ke sini Betul. juga kayak gitu karena memang bahasanya kan adalah bahasanya berpikirlah sebelum bertindak kan karena pastinya Nah, itu. kan Kayaknya udah langsung closing statement ini. Oh iya. Dapat Betul, pesan betul. moral ya Dapat langsung. Betul. iya cuma memang kayak dia bilang juga bahasanya kayak ya gue emang sih Bang gue nyesal karena ya mungkin dari kepentoknya gue di sini Betul. gue lebih sadar, gue lebih menghargai sesuatu nanti ke depannya, gue lebih melek akan mungkin nanti keluarganya, teman sekelilingnya, memilih lah dari Betul. pergaulannya. Itu kayak dia. gitu kan. Itu sih. Betul. Oke, terima Betul. kasih. Terima kasih. Masuk ke pertanyaan terakhir nih, Be. Coba. Ya, pertanyaan terakhir ini apa yang ingin dipelajari dari fakultas kalian dengan bekerja sama dengan pihak UPT Rutan Cipinang? Mungkin kalau yang dipelajari sama kayak dari awal ya output kita tuh konseling gimana mereka setelah bebas walaupun kita mungkin nggak sampai mereka bebas ya, at least berprogres selama 3 bulan sampai 5 bulan ada progresnya dari yang mereka misal menutup diri sampai ada
sampai sudah bisa lah berkegiatan gitu keberfungsian sosialnya. Nah, aku mau disclaimer dulu nih, dari tadi kita cerita banyak-banyak kan, pasti penonton nanti yang nonton heran kok boleh sih mereka bertukar cerita gitu, emang nggak takut gitu. Nah, di pendekatannya ini kita tuh ada kontrak form penerimaan klien ya Bu ya. Jadi istilah gampangnya ada SOP-nya gitu. Jadi kita sebagai calon pekerja sosial juga nggak harus semena-mena kayak kepo doang nih apa sih masalahnya dia gitu. Nah, di tahap yang belum disebutin tadi juga setelah engagement, terus kita ada form penerimaan klien, kita kasih tahu dulu maksud tujuan kita. Jadi kita kesepakatan, kita ada form izin ya. Jadi kita ada kesepakatan, kita jelasin. Jadi kita di sini kayak praktikum buat gini. Nanti cerita Bapak nggak akan disebarluaskan, gampangnya kayak gitu. Karena kita juga punya kode etik pekerja sosial gitu. Jadi nggak boleh membuka rahasia klien kayak yang kita obrolin tadi ini aja kan secara garis besarnya gitu. Belum nggak menyeluruh gimana sih kehidupan mereka yang dia tanpa menyebut nama dan inisial, gimana sih mereka gitu. Terus kita juga nggak cuman yang tadi saya bilang nggak cuman kepo ceritanya, cuman kita juga berusaha gimana mereka bisa beraktivitas kayak ada di tahap kita tuh tahap perencanaan. Nah, kita itu biasanya setelah kita assessment nih, kita ngeliat dulu kayaknya mereka butuhnya apa ya gitu, apa yang harus dirubah sama mereka gitu. Misal kayak mereka bilang ada yang pengen taat hafalan gitu menjadi santri, bisa nih kita membantu fasilitasin ke bagian santri Rutan Cipinang. Nah, nanti di sana kita juga praktikum ini ada form-form kertasnya gitu, gimana progresnya dia 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi kita juga nyiapin perencanaan untuk klien kita, intervensinya gimana, implementasinya selama kita hampir 3 bulanan praktikum di sini. Nah, nanti kita ada CC juga ya Bu, kita mempresentasikan minggu depan kita akan CC kasus di sini gimana, konferensi kasus. Nah, kepanjangannya itu konferensi kasus. Nah, untuk closing nih, kira-kira nilai dari 0 sampai dengan 10 untuk Rutan Klaster Cipinang. Bareng-bareng. Berapa ya? Berapa? Kalau bisa lebih dari 10, karena benar-benar staff-staffnya ramah-ramah banget, benar-benar ngebimbing kita. Ya, makasih ya. Apalagi karena kita kan first impressionnya di dalam sini orang-orang yang lebih dewasa dari kita, itu salah satu tantangannya gimana ya gitu. Menghadapinya gimana ternyata, tapi dibimbing banget, benar-benar baik banget. Terima kasih staff Rutan Cipinang. Sama-sama. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Bey untuk Ibu, terima kasih Kakak. Ternyata penjara tidak semenyeramkan yang kita bayangin. Asik. Itu poin pentingnya. Ini seru banget, Be. Seru. Kan kalau kita lanjutin mungkin sampai maghrib. Terus. Ya, kan? Bisa jadi buku ini. Bisa 1 jilid ini. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih adik-adik, terima kasih Kakak. Kami udah diundang. Makasih. Aduh, batuk. Iya. Kita masuk ke closing. Terima kasih banyak untuk semua terkait panitia dan lain-lain, juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk partisipasi di sini, banyak sekali manfaat yang kita dapat ya, khususnya untuk WWP di sini. Semoga banyak program yang bisa kalian bentuk untuk membantu negara ini memperbaiki orang-orang yang salah jalan. Ya. Dan doakan kami untuk terus menjadi manusia yang lebih baik, dan support kami untuk cepet pulang. Terima kasih. Yang sempurna hanya rokok, yang kece hanya AA, yang kocak hanya Babe. Sampai jumpa.